Pak, boleh di ini dulu Pak, di apa sharingnya dimatikan. Iya. Tutup Ya. layar Ya. dulu, Pak. Tutup sharing dulu. Ya, tutup sharingnya tutup dulu. Mungkin saya sharing aja deh, saya ini aja. Saya stop dulu aja. Oke. Oke Pak, silakan di sharing lagi Pak. Nah, coba. Sudah bisa kelihatan? Belum. Di saya belum. Belum bisa ya. Tadi sempat terlihat Karena dia dua layar, Mas. Jadi karena ada satu di ini, jadi apa gitu. di analytical dan di ini aja, di apa namanya itu dia Iya. yang di physical. Kan Oke. dua-duanya kan keluar dia di sini. Bentar ya. Nah, ini kita coba lagi. Coba di stop dulu. Ya. Saya kuat dulu. Ini saya share lagi deh biar otomatis. Ya. Coba Pak, di-share lagi Pak. Di-share Pak. Sebentar ya Mas ya. Ini kayaknya nggak keluar, masih dia nggak berhenti ya. Masih belum bergerak juga Pak? Kursornya bergerak sih Pak. Kursornya sekarang bergerak. Ya. Nah, ini di analytical model Mas ini Mas. Sorry. Ini di analytical model. Dia bentar ya. Nah, ini dulu deh. Ini karena ada dua, jadi dia tumpuk dua layar Mas. Physical model beda dia. Bentar. Oh gitu. Iya, jadi dia kalau physical model itu dia ini. Bentar ya. Nah, ini udah keluar lagi? Belum, Pak? Belum. Nah, Belum. iya. Ya itu. Karena dia ada dua layar, jadi ini sebentar ya, dicoba dulu. Oh gitu. Jadi ada dua layar ya, Mas. Jadi analytical modelnya tetap keluar. Jadi kalau yang di share ini, saya share ini dia di analytical model. Bentar ya. Nah, ini coba ya, saya ini dulu. Oke. Pada Saya saat lagi, share itu kan ada pilihannya Pak ya, monitor ya, 1 oke. atau monitor 2 ya. Ya. Oke, siap. Oh, udah ya. Oke. Ya, saya ulangi lagi di ini. Ya, di physical model itu ada ini, jadi apa namanya itu struktur wizard untuk ini. Jadi saya akan menunjukkan langsung, karena kalau saya menjelaskan satu item di ribbon ini semua hari ini nggak akan kelar ini. Jadi saya langsung aja jadi di sini. Jadi kelihatan lagi nggak? Masih kelihatan nggak Mas? Ada. Udah, materinya sudah beda sekarang, layarnya udah beda. Keren nih. Udah ya. Makasih. Oke. Kelihatan Mbak ininya sekarang? Saya juga harus cek. Kelihatan, angkanya kelihatan. Tadi ngomong saja 0,4 di mana nggak tahu. Sekarang udah kelihatan nih base thickness. Oke. Ya, saya ulangi kembali untuk geometri. Ini kita bisa ubah ya. Ini sebentar dulu, kita buat view-nya dulu. Ya ini. Nah, di sini. Jadi kita misalnya ada geometri, misalnya mau 3, itu dia. Nah, itu bisa berubah 3, langsung berubah 3. Kita sekarang modelkan 2 aja dulu. Base thickness-nya 0,4, total length-nya 10, total weight-nya 5. Untuk to end ininya 0,3, jadi tepi samping, ketinggian 4, dan ini materialnya di sini belum bisa di ini. Tidak dicek untuk roof-nya. Sedangkan support foundation itu kita bisa ubah dengan soil atau ini. Jadi soil atau pile. Di sini kita bisa lihat, di sini misalnya kita mau rubah menjadi 8. Nah, itu akan berubah dia ininya. Jadi ini. Nah, kita pertama ini kita gunain soil aja. Jadi ini kita balik lagi soil. Sedangkan di sini kompartemen, di ini load case, ini dia ada untuk ininya. Berat jenis airnya ya di sini. Kemudian di sini ada ketinggian kompartemen 1 dan kompartemen 2. Ini bisa kita rubah menjadi 2 atau 3.
atau di sini 3 di kompartemen 1, 2,5 di kompartemen 2. Oke. Nah, ini kebetulan kita asumsikan masih above ground. Untuk dry soil-nya masih kita mengikuti ini aja dulu. Jadi sama, saya akan menunjukkan ini aja. Sudah selesai. Oke, kita save. Save dulu. Klik referensi poinnya. Kalau nah, ini setelah ditransfer jadi kelihatan ininya. Jadi apa namanya itu water tank-nya. Nah, di sini kalau di analytical untuk memodelkan tim ini kita butuh waktu dan terkendala kadang ini apa namanya itu connectivity. Jadi connectivity antar nodenya yang kadang tidak. Jadi yang agak bermasalah di analytical model. Dan sedangkan di physical itu terdapat struktur wizard dan kita juga dapat melaksanakan ini dengan manual juga, sebenarnya bisa juga. Nanti kalau ada waktu saya tunjukkan yang manual untuk membuat finite element yang lain, saya akan beri ini. Nah, di sini bentar, untuk view di sini kita bisa lihat jadi ininya, gambar ini kita bisa lihat di sini by color. Ini material belum ada. Oh, sorry. Nah, di sini dia otomatis langsung ini terlihat apa namanya itu terlihat ininya pembagian dari finite elementnya. Jadi kita sudah ini otomatis di sini. Sedangkan kalau untuk di analytical kita kadang itu terkendala dengan connectivity antar join-nya. Jadi node-nya di situ. Ini agak tertutup di sininya. Ntar kita tambahin section dulu, materialnya dulu, tambahin konkret. Oke. Mulai model lagi. Kita ini. View-nya. Di sini udah bisa terlihat ininya. Jadi apa namanya itu untuk ininya start ini. Kemudian kita lihat dulu ininya. Lihat load-nya itu bisa terlihat di sini. Harusnya. Nah, ini beban air yang kita isi tadi. Kemudian untuk kompartemen kedua, nah ini juga sama. Dengan ketinggian berbeda nih sudah bisa ini. Sebentar dulu kita coba load value-nya kok belum keluar. So. Kita cek dulu model integrity-nya di sini. Nah, di sini ada validasi, dia akan mengecek oke, close.
Nah, di sini nggak ada report, jadi warning nggak ada, error nggak ada, visit cuma 1, jadi nggak ada ininya. Bentar, assignnya di sini. Maaf, ini saya ketutupan atasnya, jadi ini. Save dulu. Material. Sebentar ya, saya ambil dulu file yang sudah saya buat dulu. Nah, ini di sini kita melihat struktural ininya. Jadi di bagian ini analytical. Jadi kalau untuk analytical kita bisa ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Loading, load case, sama seperti tadi, berat sendiri. Nah, ini ada beban tanah di samping-samping ini di analytical. Dan keunggulan dari sini, kita tidak ada masalah konektivitas di dalam ini. Jadi di dalam analytical model. Kita coba ini, run dulu. Ada error 1. Oh iya. Ini karena ininya belum masuk. Jadi kita define dulu ininya. Materialnya belum ada. Maaf, jadi apabila kita ingin merubah di analytical, jadi dari physical model, kita bisa ngedrop. Jadi di sini kita drop ke physical model. Jadi dari physical model kita drop ke physical. Nah, di analytical itu baru kita bisa akan merubah atau menambahkan ini. Jadi menambahkan Oke, ada di sini. Di loading juga udah semua. Layarnya nge-freeze lagi nih, Pak. Oh, nge-freeze lagi ya? Iya. Waduh, sebentar. Ini saya ini dulu. Ya, itu Mas. Bentar ya, Mas ya. Oke. Oke, Sir. Sudah bisa, Nah, Mas? ini sudah. Sudah bisa. Iya. Oke. Di sini jadi di sini akan dilihatkan, kita jadi akan view di sini. Sorry. Ini ada renderingnya. Nah, ini menganalisa ini. Nah, di physical model itu kita bisa ini, jadi kita bisa membuat variabel thickness di ini. Sedangkan kalau untuk di analytical ini agak sulit kita kita bisa membuat, tapi kita butuh effort yang lebih dibandingkan kita menggunakan analytical ini, jadi physical modeling. Jadi kita coba ini. Kita coba analisis dulu. Ini dead load, jadi untuk kompartemen 1 mulai.
Font Mistress Max. Nah, ini karena ini beban, jadi ini untuk beban awal, jadi dari sini. Jadi saya akan menunjukkan modelingnya itu di physical model itu kita dapat ini, jadi dapat memodelkan finite element itu lebih cepat. Jadi lebih cepat kita dibandingkan dengan menggunakan di analika model. Nah, ini udah di sini. Ini model yang pertama, kita coba lagi ke model yang kedua ya, kita buat baru lagi ya, model kedua. New. Coba kita buat bracket aja. Nah, ini aja dulu lah, struktur aja kita ya, struktur. Nah, ini aja building aja. Building. Story. Kita gunakan metrik. Nah, sebentar, ini kayaknya freeze lagi ya. Physical model, kita buat create dulu baru lagi. Freeze lagi. Iya, sudah bisa Mas? Kelihatan lagi? Masih belum. Oh, masih belum ya Mas? Bentar ya. Oke. Ya, oke. Sudah bisa Mas? Ya, sudah bisa, sudah. Oke. Nah, di sini kita akan coba ini aja. Jadi membuat building aja dulu. Ini untuk yang buildingnya. Jadi kelebihan di sini apa itu ya? Oke, bisa aja. Oke. Ini coba ini dulu deh. Ini kok nggak keluar ini ya? Harusnya gridnya keluar. Ini kita ada ini. Spasi 10, ini 10 ini udah. Nggak ada juga deh. Ini kita coba aja dulu ininya. Jadi kita buat aja dulu sini 5. Ada yang nggak keluar juga notnya. Maaf Mas Rizky, ini nggak tahu nih softwarenya kok ini malah modelin ini kok nggak keluar ya. Nih, ntar dulu nih makanya tuh kok ini ya, maaf. Nah ini kok nggak keluar deh di sini. Bentar, ini ntar saya keluar lagi aja. Nah ini aja. Iya maaf ini Mas, ini saya buat grid aja kok malah nggak mau, aneh ini. Ntar dulu Mas ya. Nah ini ada sebenarnya di sini ada. Karena memang ya ini kita sambil ini kan sharing. Makanya tuh. Ntar dulu ya. Saya balik lagi ke physical model. Di sini kok nggak mau dia. Saya exit aja.
Ini saya coba aja ambil dari file yang ini Mas ya. Di sini. Ini udah, jadi udah ada ininya. Nah, ini saya ini lagi. Saya coba lagi ini gridnya keluar nggak? Harusnya keluar. Aduh. Nah. Wah, ini nggak ada juga ya. Maaf nih Mas. Jadi nggak bisa menunjukkan ini. Jadi ini saya udah, nah ini sudah nyoba ini. Kalau di kondisi tidak di share screen mungkin bisa ya Pak ya. Nah itulah makanya tuh saya nggak tahu nih apa ini. Okay. Nah itu jadinya. Ini kemarin saya coba. Ini bisa dia jalan lancar kok Mas. Bagus ini. Nah, iya. Nggak tahu nih apa karena sambil share screen Pak. Gitu. Nah, itu juga saya nggak tahu tuh ini. Mau menunjukkan itu jadi saya ini aja. Balik lagi aja. Nambah grid aja nggak mau deh. Nah, itu nggak keluar ininya, Mas. Maaf, nggak keluar apa namanya itu? Grid sama ininya nggak keluar deh. Nah, Oke. Iya, ini maaf ya. Di sini nggak bisa keluar. Nah, ini aja kita langsung ke sini aja. Jadi masalah modelnya, mohon maaf sebenarnya ini harusnya sudah bisa. Jadi apa namanya itu udah harusnya bisa memodelkan di sininya. Saya nggak tahu kendalanya apa ini. Nah, kemungkinan sih karena sambil screen sharing Pak. Iya, makanya VGA-nya yang kayaknya agak terganggu di situ. Iya. Nah, di ini Mas, jadi kita di ini teman-teman ini rekan-rekan, kalau untuk physical model di ini, jadi di apa namanya itu di physical model Statco, ini sekarang seperti di SAP 2000. Jadi dia di sini tanpa harus ada memotong apa namanya itu memotong ini, kita bisa hanya menambahkan node saja di sini. Kalau di analytical dia jadi kondisi nyatanya kan aktualnya memang ini kan tidak terpotong di BIM sini, ini tidak terpotong. Jadi di sini itu kita bisa menambahkan node saja di sini. Kalau di analytical ia akan terputus tetap, tapi aktualnya tersambung. Jadi dia di analytical, jadi di sini. Bentar saya ini lagi ya. Kita balik lagi model. Save aja dulu. Nah. Nah, ini dia terputus. Kalau di analytical seperti itu. Jadi kalau di physical BIM, jadi kayak di SAP itu dia ini tidak sebenarnya
di sini dia kalau di analytical mereka tuh udah mengeclock, jadi di editor itu di ini file editor. Nah ini di sini kita nggak bisa merubah. Kalau kita membuat file, jadi kalau untuk filenya ini di sini, kalau ini dia udah di ini, jadi di clock di sini. Misalkan saya drop lagi, ini saya drop, ini saya save dulu, file save dulu lagi di sini. Building STT2. Nah, ini saya drop. Nah, ini kita bisa merubah di ini. Jadi di editor filenya itu kita bisa rubah di sini. Nah, ini. Ini kita bisa rubah-rubah. Jadi di sini kita bisa rubah. Ini kita bisa edit. Jadi ini. Kita kembali ke physical model lagi. Ya, oke. Nah, di modeling di tool member ini dia kita di sini untuk mengoffset. Jadi sebenarnya untuk mengoffset apa namanya itu untuk mengoffset ini kita bisa dengan mudah mengoffset beam. Jadi antar kolom ke kolom kita bisa memudahkan dengan menggunakan axial offset. Sedangkan untuk posisi seperti di sub 2000 juga, ini kita bisa ini. Jadi kita bisa misalnya untuk merubah top centernya dari balok itu kita bisa rubah juga. Ya, di sini. Ini kita bisa berubah di sini. Ini kebetulan sudah kebetulan sudah dirubah. Jadi saya coba ini lagi. Saya coba ini dulu. Enggak ada ininya. Gridnya bisa ditambah. Muncul ya. Waduh, nggak bisa ini, kita nggak bisa memodelkan di sini. Mohon maaf ini rekan-rekan nggak bisa di ini karena nggak kelihatan ininya. Saya akan coba modelin lagi di sini. Ini cuma nggak keluar. Titiknya nggak keluar ya Pak ya?
Iya, ini titiknya ada, Mas. Jadi, nah ini ada yang hilang, ada yang muncul nih, maaf. Saya nggak tahu apa Iya, ini ini ya. kayaknya masalah VGA sih, Pak. Wah, Karena itu. kita lagi screen sharing gitu ya. Jadi double Jadi ya. iya, rasanya ada kendala di VGA. Mungkin kalau kondisi normal tidak screen sharing gitu normal-normal saja. Bentar ya. Saya coba aja. Ya, ini saya coba modelkan ini dulu, BIM. Ini. Oke. Oke. Di sini. Oke, saya modelkan dulu, saya pilih dulu ini ya. Saya assign dulu di sini di model. Ini juga pada nggak keluar juga. Sebelumnya bisa keluar, Pak. Sebelumnya. Lancar semua, Mas. Saya ini ada, makanya tuh saya buat ini. Saya buat ini tuh bisa keluar semua di sini. Saya nggak tahu ininya. Nih, assign material, katalog, model. Dan nah ini juga harusnya dia ini keluar ininya, keluar apa namanya, katalog ininya. Nah ini loh, jadi katalog ini udah keluar semua sectionnya. Di sini bisa ini kita. Oh, iya okay. Itu. Nah ini, jadi saya mau assign di sini juga. Nah, nggak di keluar sini, ya, Pak ya? Nggak, ini deh. Tuh. Aduh. Karena mungkin nggak tahu. Sebelumnya bisa sih, Mas. Kalau ini, jadi saya terus terang aja ini ya. Jadi saya kemarin tuh nyiapin berapa file ini, makanya tuh untuk memberi teman-teman ini. Mohon maaf ini teman-teman, ini sebentar lagi ya, sebentar. Ini saya nggak bisa ini jadi. Di exit dulu, oke. Di exit dulu. Exit. Enggak, saya kemarin belum nyoba waktu di share gimana ya, Mas. Ininya. Iya, kita memang belum ada gladi risik untuk ini ya, Pak ya. Nah, belum ada coba kalau ini juga saya coba kemarin itu ada ini. Jadi apa namanya itu, ini ada lifting lag, ini saya coba juga kemarin jadi ini. Tapi teman-teman nggak bisa lihat ini ya cara membuatnya. Sebenarnya saya ingin share itu gimana membuat ini dengan mudah itu loh. Mudah banget itu. Bentar ya, Mas, ya. Saya coba lagi nih. Nah, ininya nggak keluar nih. Grid-nya aja nggak keluar. Saya tambah di sini, grid-nya kan nggak keluar nih ya. Saya cek. Bentar. Dan nggak ada warning, nggak ada error ya? Iya, nggak ada ini, Mas. Saya juga. Nah, ini kan kemarin saya tampilkan tuh untuk ini. Jadi teman-teman gimana sih mudah itu membuat ini tuh apa namanya tuh ininya. Nah, ini di sini. Nah, jadi di sini tuh nggak ada masalah connectivity. Jadi masalah connectivity kalau di physical model. Tapi kalau di analytical dengan membuat seperti ini kadang kita tuh terkendala itu di ininya. Jadi di apa namanya itu di pembuatan meshingnya ini. Jadi kita nggak bisa ini. Kalau di sini dia otomatis langsung bisa membuat. Sebenarnya saya ingin menampilkan cara membuatnya di sini sebenarnya itu. Jadi cara membuat ini semua saya ingin ini sampaikan ke teman-teman tuh gimana caranya. Karena kebetulan ini nggak mau, jadi saya juga sebentar lagi saya coba dulu. Nah, ini saya coba ke analytical aja. Tapi sebenarnya di physical modelnya ini karena ini nggak mau ditambah, saya juga nggak tahu nih apa ininya. Kemarin saya belum coba dipakai Zoom,
Oke. Nah, ini kayak gini. Oh ya, ini belum. Oke. Saya ngedrop dulu di sini. Ini nge-freeze, Pak. Iya, Mas. Bentar, Mas ya. Nah, ini dulu ya. Ya. Coba ini menganalisa di sininya. Ini nggak bisa ini. Errornya. Bisa multiple ini ya. Saya hapus aja dulu. Oh, nggak bisa di-cut juga ya, karena sudah di-drop. Ntar Mas ganti lagi nih, coba ini lagi. Saya tuh sebenarnya pengen ini menunjukkan cara buatnya ini. Jadi di sini, ini kebetulan saya coba aja di sini. Ya, oke. Nah, ini. Saya coba lagi Mas ya, ini buat UCS. UCS-nya harusnya udah ada, ini udah ada 5 grid, dan ini nggak keluar dia di sini misalnya. Harusnya di view kan di sini udah keluar semua nih. Nah, ini. Pak, itu ada pertanyaan Pak untuk apa namanya spesifikasi laptop yang dipakai itu Pak. Ini berapa Pak Rendra pakai laptop, memorinya berapa kalau boleh tahu? Ini memorinya 8 GB. 8 GB, RAM-nya 8 GB. Ya. Untuk ininya pakai iCore 5 ya, pakai iCore 5 di situ. Kalau persyaratan itu minimum itu dia tuh Windows 10. Minimum Windows 10. Ininya minimum itunya tuh kalau nggak salah tuh berapa? 4 GB tuh masih bisa, Mas. Tapi lambat. 4 GB tuh masih bisa. Mungkin sekedar info, ini saya bacakan dari websitenya Bentley. Untuk minimum requirement itu Intel Pentium atau AMD prosesor 2 GB. 2 GB atau lebih besar. Lalu operating sistemnya Windows 10, betul. Windows 8, Windows 7 masih bisa. Oh, masih bisa ya? Ya, kemudian untuk memori, RAM-nya itu sebenarnya nggak terlalu besar sih. 1 GB bisa, 2 GB. 1 GB masih bisa. Nah, jadi untuk 8 GB semestinya nggak ada masalah ya. Harusnya nggak ada. Nah, mungkin disk space ya. Kalau disk saya space-nya 500 MB free-nya. Di sini kalau kenapa lag sekali? Nge-lag. Kalau nggak ini jaringan sih Mas. Kalau saya lihat kayak gini bisa, bukan di ininya. Iya, karena Pak Rendra sedang tidak berada di Jakarta ya Pak ya. Iya, betul. Bisa juga jaringan. Kalau sebenarnya ini yang kemarin terusnya maksudnya physical modeler ini akhirnya itu sebenarnya tuh mau menggantikan tuh sebenarnya gimana ya?
peningkatan juga sih Mas. Analytical model itu akan dirubah ke ini nanti ke depannya sih kayaknya kayak gitu. Jadi kebetulan di analytical model ini itu dia tidak bisa ini Mas, nggak bisa apa namanya itu tidak bisa sebentar ya. Di sini ada workflow-nya kebetulan di sini. Sebentar saya share dulu. Share workflow. Di sini seru. Sorry. Nah, sebenarnya kalau ini jadi physical model, jadi StatPro. StatPro itu ada physical sama analytical. Pada saat ini, jadi untuk model struktur geometri itu di analytical itu masih bisa, Pak. Jadi masih bisa. Sedangkan itu yang analytical model ini sebenarnya itu dia memperbaiki atau namanya itu istilahnya meningkatkan, mempermudah kita untuk ini jadi memodelkan ini apa namanya itu modelkan struktur itu lebih ke real, jadi memang ke fisikal, jadi ke situ. Sedangkan di analytical itu kan dia kalau node kita rubah sendiri Pak, itu saya terus terang aja waktu di analytical itu kita waktu mendesain baja Pak, kita gunain sedikit, jadi kita geser ini aja jarak itu udah berubah semua, itu agak susah banget Pak, saya ngalamin seperti itu. Jadi kayak gini, di StatPro Physical ini dia memodelkan itu lebih mudah karena dia base-nya itu poin, jadi dia tidak memotong aktual di ininya, jadi di sininya, di apa namanya itu di beam-nya. Sedangkan kalau di analytical, kalau kita memodelkan itu terpotong. Nah, apabila ada perubahan misalnya jarak sedikit aja, itu kita harus merubah poin-poinnya semua, itu nodenya itu kita rubah itu loh. Jadi sebentar ya, saya tutup lagi ininya. Taruh. Cancel aja, saya tutup aja. Maaf ya Pak, bentar. Nah ini loh Pak, jadi kalau ada pertanyaan tadi saya mau jawab pertanyaan itu aja. Nah, di sini Pak, kalau kita untuk menambahkan ini, jadi menambahkan node di sini, kita bisa insert. Jadi misalnya di sini ya, sorry, maaf. Saya share dulu ininya. Misalnya kita mau nambah ini aja, linear generation aja di sini, node saya ini tambah. Nah, dan ini juga nggak bisa di sini. Kita tambah aja di sini ya, node-nya. Kita segmen aja di sini model. Split aja jadi 2, coba. Nah ini loh Pak. Jadi kita kalau di analytical ini kan bisa di ini. Jadi apa namanya itu ini bisa terpotong-potong sendiri-sendiri. Sedangkan kalau di physical ini jadi gambar ini, jadi beam ini kita bisa match tanpa harus menghilangkan keep. Jadi kita keep node-nya. Nah, ini kita bisa ini Pak tetap. Jadi di sini tetap ada ininya. Kalau kita mau geser node ini, jadi mau geser node ini itu bebas.
sedangkan saya alamin sebelumnya saya menggunakan analytical model jadi perubahan untuk apalagi still design ya. Still design itu banyak sekali itu kadang ininya. Di situ kita ini kalau di analytical ini dia node-nya terpotong, Pak. Jadi di sini beam-nya tuh nggak menjadi satu, terpotong. Sedangkan ini kita harus merubah node di sini dan di sebelahnya misalnya itu. Di sini. Itu kita harus ini juga. Jadi kita harus rubah juga. Nggak semudah dengan di analytical. Di analytical dia di sini tetap aja nggak ada ininya. Jadi dia nggak ada apa namanya itu nggak ini. Jadi tidak terpotong gitu di situ. Sedangkan untuk membuat ini, saya tunjukkan lagi misalnya untuk surface ini di atas ya, saya kasih ini dulu. Jadi untuk ini kita ini aja. Nah ini misalnya kita mau buat ini kotak nih Pak, misalnya di sini kita kasih ini semua. Nah ini dengan mudah Pak kita iniin Pak. Jadi kita bisa melihat itu mudah banget itu loh. Sedangkan kalau di analytical, kalau membuat ini, misalnya di sini ada beam aja, misalnya di sini ada beam nggak simetris, itu kita harus membuat satu-satu, nggak bisa per ini. Jadi ini dia otomatis langsung ya Pak, bisa seperti ini. Lebih enak. Jadi kita misal mau merubah, misalnya di sini mau kita lubangin apa itu masih bisa itu. Di sini. Nah, ini misalnya kita mau rubah, kita tinggal rubah aja. Misal kalau kita ini mau kita geser, itu bebas, kita tidak merubah ini, Pak. Jadi tidak merubah apa namanya itu, tidak merubah keseluruhan. Kalau di analytical kita merubah ini panjang sini juga udah berubah itu. Agak susah jadi dia di situ. 3 meter. Nah, ini kan continue nih, Pak. Beam-nya dia continue masih di sini. Karena dia di sini poinnya seperti di sub itu dia sama, jadi sudah seperti di sub itu tinggal di node aja dia, jadi tinggal nambahin beamnya nggak terputus. Ini mohon maaf Pak, nggak bisa menampilkan cara membuatnya, ini sebenarnya saya udah siapin ini, jadi sebenarnya ingin memberitahu yang ini sebenarnya lebih ini lagi. Nah ini kita misal buat ini, misal di sini, nah ini. Oke, dan kemudian kita buat, misalnya mau buat ini. Nah, ini di sini kita bisa ngasih beban di sini, Pak. Jadi kita bisa loading. Case-nya dulu. Nah, jadi dia terpotong langsung otomatis ini Pak, bisa di sini. Jadi kalau di analytical seperti ini agak sulit Pak, kalau dilaksanakan di analytical Pak. Jadi seperti pembebanan seperti ini. Jadi untuk elemen, untuk beban-beban yang ini agak sulit ya. Yuk. Nah, di sini ada beban semua tadi, beban masuknya. Jadi kepotong dia otomatis bisa terbebani di mana tempat dia. Kalau ini. Misalnya kita mau membuat model ini lagi, slab lagi, kita bisa ini lagi.
Jadi taruh di sini. Misalnya kita mau buat ini surface lagi di sini. Misalnya kita ini. Sorry. Tambah lagi. Oh, ini enggak ada ininya, sorry. Ini ada pertanyaan, Pak. Ya. Apa bisa digunakan untuk perencanaan kuda-kuda bajaringan? Bisa. Bisa. Bisa ya? Ya. Bisa. IC dia ada IC. Ini model ada bisa. Oke. Ini saya terus terang kendala di sini, Mas ya. Maaf, Mas Rizky nggak keluar ininya. Grid sama UCS-nya ini sebenarnya saya pengen sulit. Ini. Nah, itu kan. Sulit ya, Pak ya? Ya. Ini ya Mas, jadi ini mohon maaf benar ini. Jadi nggak bisa. Sebenarnya saya ingin tuh nunjukin teman-teman tuh dari nol buat ininya. Jadi misalkan elemen tadi seperti tadi itu cepat sekali tuh loh. Jadi mungkin gini Pak, mungkin lebih ke demo aja Pak. Kalau dari awal mungkin nanti bisa di training kita ada nanti. Ya betul. Untuk ininya. Ini lebih ke menunjukkan apa sih bedanya analytical model dengan physical model, kemudian ya fitur-fitur ininya aja. Lebih ke sana. Jadi kita ada upcoming training ya, training kita mulai kalau nggak salah tanggal 11 ya. Tanggal 11 ya, hari Rabu, Rabu malam. Itu materinya salah satunya adalah physical modeler gitu. Kalau nggak salah kita bahas selama 3 hari ya untuk physical modeler itu sendiri. Ya, 3 hari. Kita bahas 3 hari gitu. Makanya kalau dijelaskan dari awal ya tentunya kita terbatas waktu, Pak. Betul. Jadinya mungkin didemokan saja. Ya, ini saya mau mendemokan itu juga ini kendalanya di situ, mohon maaf nih Mas Diki juga. Saya Oke, siap. Belum ini, jadi belum nyoba kalau di online dia gimana sih. Sedangkan kalau kemarin kan nggak ada masalah ya, kita waktu kemarin ini ya, training untuk physical model pun nggak ada ini, nggak ada. Ya. Saya kira untuk ini cukup ini dulu Mas, karena ini ya memang terbatas di ininya, jadi ya. Mungkin kita masih punya waktu sekitar 25 menit, Pak. Iya. Ya, punya waktu 25 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan, Pak, mungkin dari teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Oke. Ini tiba-tiba layarnya besar nih, Pak, view-nya. Sepertinya ada kendala di VGA sini, Pak, atau ya. Ya, jadi kayaknya saya share screen dulu ya untuk ini. Diganti dulu Mas. Sambil Pak Rendra mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ini. Ya, jadi nanti kita mulai tanggal 11 kalau ya tanggal 11 Mei ya. Itu jam setelah Isya ya, setelah sholat Isya itu kita adain training selama 8 hari.
nggak berat sih, cuma 2 jam aja tiap harinya. Jadinya sebenarnya biasanya ini training ini kita kebut selama berapa hari? 3 hari. 3 hari sebetulnya. 3 hari. Cuma 3 hari itu durasinya panjang. Nah, tapi kita santai aja, jadi kita split menjadi 8 hari. Nah, untuk materinya karena ini fundamental, ya jadi ini fundamental plus ini karena dia ada physical modelernya, gitu. Nah, ini bisa dilihat untuk materinya, untuk fundamental kita akan bahas. Jadi fundamental ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memang belum pernah melakukan analisis struktur dengan software apapun, maupun yang mungkin sudah pernah pakai, ya, mau pindah software, mau pindah ke StatPro, atau mungkin sudah pakai StatPro, cuma mungkin belum terlalu paham untuk alur kerjanya seperti apa. Nah, ini kita akan bahas pertama itu ada pemodelan member struktural. Ini umum aja ya, membuat member dan nodes. Mungkin tadi sempat ditunjukkan nama Pak Rendra. Lalu di sesi keduanya kita bikin beta angle, ya, bikin support dan seterusnya. Nah, ini sedikit kita bahas untuk bentuk kompleks. Lalu di pertemuan ketiga itu kita bahas beban dan kombinasi beban, bagaimana cara membuat beban dan cara mengkombinasikan. Lalu di sesi keempat itu ada finite element modeling. Nah, kemudian di sesi kelima itu kita bahas tentang analisis. Di 678 ini kita bahas physical modeler. Gitu. Jadi kita bagi 3 juga topiknya. Yang di physical modeler yang pertama-tama kita akan bahas modeling member dan node di physical modeler, lalu memberi properti dan pembebanan di physical modeler. Ya, mungkin nanti akan ada studi kasus ya Pak ya, studi kasus. Iya. Studi kasusnya lantai, apa Pak? paling gedung 2 lantai, Mas. 2 lantai gedung. Jadi. Jadi perencanaan. Jadi kita ini sebenarnya udah masuk ke ini ya. Jadi ada perencanaan ini juga. Jadi ada perencanaan betonnya juga. Jadi saya iniin pakai RCDC. Jadi ya di situ bonusnya lah, kasih ke situ. Jadi teman-teman bisa ini. Jadi dari analisa itu sederhana aja. Karena dari sederhana nanti bisa memahami yang lebih kompleks lagi nanti. Iya. Jadi Jadi di sini memang lebih ke pemahaman tools si StatPro-nya ya Pak ya. Jadi kalau mau aplikasi yang lebih real, misalnya ngikutin standar, itu nanti kita akan bahas di advance. Gitu. Nah, insya Allah nanti berikutnya, ya di berikutnya itu nanti ada kan yang intermediate. Jadi kalau misalnya fundamental ini dirasa cukup gitu ya, tidak ada permintaan lagi gitu, nah, kita lanjutkan bisa ke intermediate. Nah, di intermediate ini di situ nanti ada struktur baja, beton dan seterusnya gitu. Tapi ini nanti gimana Pak? Halo? Ada yang mau bertanya? Oh, nggak ada. Ya, jadi ini untuk level intermediate. Halo Pak. Ya, halo. Ya, maksudnya mau nanya ini Pak, nanti diajarin reportnya nggak Pak? Soalnya kita kadang-kadang bikin reportnya yang lama itu. Report gimana Pak Rendra? Halo? Halo, Mas. Ya. Kalau untuk report maksudnya nih gimana? Untuk report detail ini, calculation-nya atau gimana? Iya, kita kadang-kadang yang lama kan bikin reportnya Pak. Di sini kalau report sih, kalau report di sini kita bisa bukan di intermediate sebenarnya Pak, masih di level intermediate-nya ada. Iya kan? Iya sih, maksudnya belum ini, berarti di intermediate nanti Pak ya. Iya, nanti di jadi detail. Jadi misalnya sebenarnya kalau kita Mas ya di sini itu kan mengajarkan ininya tools desainnya ya, tool design. Sedangkan jadi kita menggunakan ini, tapi kita juga berusaha untuk ini kebutuhan misalnya RCDC nih, misalnya RCDC desain ininya apa, terusnya yang ditampilkan report kalkulasinya tuh seperti apa tuh
itu ya seperti item-itemnya aja. Jadi yang perlu dilihat tuh apa aja sih di situ kan. Kalau jadi masnya tuh pengennya tuh jadi satu report. Jadi misalnya kita ada studi case, misalnya gedung, terusnya itu bebannya tuh apa aja dimasuk. Jadi satu report itu jadi kan itu maksudnya kayak gitu kan. Iya. Terusnya analisa ini jadi analisa ya. Saya tahu jadi perhitungan lah satu paket kayak gitu kan. Nah, kalau kita di sini sebenarnya itu ini dulu Mas, memahamin ininya dulu baru nanti ke sana. Itu yang lama yang lama bikin report saya Pak. Betul. Betul. Ya, Mas. Jadi kita apa aja yang harus dicek. Terusnya kan sebenarnya kan di sini kan ini loh Mas, sebenarnya pemahaman dasar terusnya seperti kayak gempa ya. Gempa kita juga harus minimal kita harus baca dulu standar gempanya kan. Penentuan desain apa namanya itu building itu juga kita harus paham dulu sebentar. Bertahap-tahap itu loh kan kayak gitu. Kalau kita ya berusaha mengajarkannya itu Mas bertahap itu Mas. Oh, jadi tahap-tahapnya misalnya di software StatPro ini penggunaan beban anginnya gimana itu. Terusnya beban gempanya tuh gimana itu. Terusnya kalau bisa sih memang ini misal kita kadang kan ini bisa menentukan ini desain gempa pakai SPRMK misalnya. Oh dia tipenya masuknya ke tipe gempa B, A, B, C, D. Nah, itu juga ada tambahan lagi kan, ada ilmu tambahan lagi sebenarnya dari ini teknik gempa itu loh, kayak gitu kan. Iya. Ya, itu loh seperti itu. Sebenarnya ya ini. Pegal kadang-kadang Pak bikin reportnya. Iya betul. Ya, makasih Pak ya. Jadi memang ini silabus ini memang kita langsung dikasih dari Bentley-nya Pak. Jadi kita memang harus mengikuti silabus yang sudah disediakan oleh Bentley, dan dia mencakup semua level pengguna, baik itu yang masih pemula ataupun yang mungkin sudah pakai bertahun-tahun gitu ya. Nah seperti itu. Jadi nanti ada level advance. Jadi kalau level advance itu lebih ke aplikasi nyata di lapangan, sudah ke studi kasus yang lebih kompleks, dan rencananya kita bukan ngadain online karena rencananya kita adain offline, mungkin 2 hari gitu, kita kebut 2 hari dari pagi sampai sore trainingnya, dan kemungkinan kita adakan di venue-nya itu kalau nggak mungkin ruang di kelas kita punya ruang kelas di Sudirman sama di Depok, atau mungkin nanti kita adakan di hotel atau di apa namanya kayak ruangan kan sekarang tuh banyak tuh disewakan ruangan-ruangan untuk kerja bareng gitu ya. Mungkin kita bisa adakan di situ. Tapi kemungkinan sih di ruang kelas kita, kalau nggak di hotel Pak. Biasanya karena untuk aplikasi untuk advance itu materi advance itu biasanya yang ngambil itu karyawan Pak. Karyawan itu kalau hari kerja nggak bisa, nggak sempat, cuma bisa Sabtu Minggu. Gitu. Jadi kita kebut di Sabtu Minggu, mungkin mereka Jumat bisa ngambil cuti lah, misalnya kalau misalnya harus Jumat gitu ya, Jumat Sabtu Minggu, dan sekalian mungkin staycation di hotel sambil keluarganya staycation, beliau belajar gitu. Karena ya request tentang advance ini juga lumayan banyak Pak, jadi kita akan tampung semuanya, kita nggak pilih-pilih. Jadi semuanya bisa terpenuhi pendidikannya. Nah sebenarnya silabus ini mau kita masukkan ke kurikulum di universitas sebetulnya. Cuma kemarin itu kita gagal di administrasinya, persyaratan administrasi, sehingga tadinya kita mau rencanakan ini program 1 tahun Pak, mulai dari yang fundamental sampai yang advance itu kita kasih sebagai pendamping Kampus Merdeka Pak, program Kampus Merdeka selama program 6 bulan. Kalau Kampus Merdeka 6 bulan bukan 1 tahun, 6 bulan maksudnya. Jadi selama 6 bulan itu mahasiswa belajar mulai dari level fundamental sampai advance. Seperti itu. Nah, ini karena kita biar sedikit lebih robust, kita bagi-bagi aja ke level-level seperti ini gitu. Jadi mungkin untuk yang report itu bisa ngambil nanti yang intermediate ketika kita nanti buka level intermediate-nya gitu. Nah, memang tidak ada syarat khusus untuk mengambil level intermediate harus ambil fundamental dulu, itu nggak ada. Cuma nanti mungkin resikonya kalau misalnya pemula ngambil intermediate ya akan kesulitan Pak, gitu ya. Kalau pemula tiba-tiba ngambil yang intermediate
gitu ya. Nah itu mungkin akan kesulitan karena kita nggak akan ajarkan lagi yang level-level fundamental. Mungkin seperti itu gambaran. Jadi ya ini formnya bisa dilihat di Instagram kita atau di Linktree kita juga ada. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kita akan ada webinar lagi sebenarnya Pak Deosia ini kalau hari Sabtu Minggu memang isinya webinar-webinar Pak. Jadi nanti jam 1 ada webinar lagi, mungkin ada hubungannya dengan konstruksi juga, tapi ini kita gunakan SketchUp untuk jam 1 nanti. Ada pertanyaan mungkin? Ini saya coba buka. Nah, di sini mungkin saya akan jawab pertanyaan tadi ada pertanyaan tentang harga lisensi ya Pak. Saya akan jelaskan sedikit. Nah ini untuk pembelian lisensi sebenarnya bisa di Virtuosity ini ya Pak ya, bisa langsung beli di sini. Terlihat nggak ya? Masih terlihat ya? Nah ini untuk Start Pro 12 bulan subscription itu kita lihat di sini. Kok nggak ada? Di sini aja ya, melihat matriksnya. Ini 12 bulan. Itu yang paling murah itu berarti ya nih Start Foundation Advance itu $2.000. Tapi kalau kita perlunya Start Pro, sebentar, Start Pro itu Start Pro itu ini sebenarnya, tapi nggak kelihatan harganya. Coba saya refresh dulu. Jadi ya di websitenya ada web store-nya sih. Kalau nggak salah tadi 4.300 ya, sekitar. Nah ini kelihatan muncul. Ini Start Pro 2.791 selama 12 bulan. Oh tadi saya salah berarti. Ini Start Pro. Jadi sekitar coba kita hitung 40 jutaan Pak, 4.500.000. Sorry. Tadi saya berarti salah informasinya. Itu tadi saya ngambil di website satu. Gitu. 40.400.000. Nah, kalau setahu saya, seingat saya juga segitu. Makanya saya tadi agak heran waktu lihat harga di situ tuh kok lebih mahal. Jadi Virtuosity ini marketplace-nya Bentley langsung resmi. Gitu. Nah, tapi kalau mau beli di Neosia juga boleh. Kalau beli di Neosia juga kita bisa bantu untuk pembelian, bahkan bisa lebih murah sebetulnya kalau pembelian di kita. Misalnya tadi 40.500.000 itu jadi 40 juta gitu ya. Mungkin kalau dengan ini kan nanti ada pajak gitu kan, 40 juta sekitar 45 jutaan ya. Nah, di kita cuma 40 juta seperti itu. Jadi lumayan hemat Pak, kalau beliannya di Neosia. Gitu. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Rendra sebelum kita tutup webinar kita hari ini. Halo? Halo, Mas. Ya, Ini baru saya coba nih Mas ya. Ini baru keluar nih tadi. Oke, silakan kalau mau di share screen lagi Pak untuk terakhir. Ya, sebentar ya. Kita masih punya 10 menit. Ini ya. Sebentar. Saya ini Mas ya, sekarang ini mana nih? View-nya. Oh, ya. Sebentar Mas. Ya, ini gimana cara? Iya. Nah, ini baru keluar nih. Nah, tadi grid-nya nggak keluar kan Mas? Iya, kemungkinan saya curiganya tuh karena lagi di share screen. Itu. Saya coba ya. Di share screen, jadi nggak keluar. Kita buat lagi deh, coba. Sebentar 10 menit deh, coba. Bisa kasih ini dulu. Exit aja dulu, lagi. Mulai lagi.
Oke, ini sepertinya nge-freeze nih, Pak. Ya, sebentar Mas. Masih nge-freeze, Mas? Sudah enggak, Pak? Udah enggak ya? Enggak. Oke, ya, coba. Bismillah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Coba nih, saya coba dulu. Ah, ini baru mau ya? Tadi nggak mau, Mas. Nggak tahu memang. Ini makanya. Suka kayak Ya, gitu. apalah. Zoom tuh suka begitu memang, Pak. Saya dari memang kayak gitu. Nggak masalah. Nah, di sini ini kita bisa buat ini ya. Jadi kita bisa buat UCS, misalnya UCS 2, teksnya sama, ya udah kita ininya XYZ. Saya 5. Nah. Bisa. Maksudnya kita coba buat ini, kita coba aja di ini. Nanti. Modeling UCS 3. Mixi. Oh ya, mungkin sambil saya sempetin untuk menyampaikan ya, buat siapa tahu di sini ada peserta, rekan-rekan dosen ya, rekan-rekan dosen atau mungkin mahasiswa. Kita rutin, Pak ya, ngadain kerjasama dengan kampus, dengan universitas di program vokasi sebenarnya biasanya. Jadi kalau misalnya ada kira-kira rekan-rekan dosen yang perlu adanya kerjasama untuk pelatihan dengan Neosia untuk sertifikasi dan seterusnya, itu silakan hubungin kita aja, bisa melalui info@neosiatc.com email ya, atau melalui DM di Instagram bisa juga. Jadi atau mungkin mahasiswa yang ingin mengadakan event pelatihan gitu ya bersama teman-temannya bisa hubungkan antara jurusan dengan kami gitu ya. Karena memang kita hampir tiap bulan itu mengadakan kerjasama dengan kampus-kampus. Gitu. Contohnya kayak kemarin tuh di Tenas itu program 2 bulan gitu ya, 2 bulan untuk program kampus merdekanya. Gitu. Ada kendala, Pak? Rendra? Nggak ada nih, Mas. Coba, bentar ya. Oke. Oh, absensi ya? Sebentar, Pak. Nah, ini absensinya ada. Bentar ya.
Oke, ini saya kirim absensinya di chatbox ya Pak ya. Maaf, terima kasih sudah diingatkan. Silakan absen untuk absensi ada di chatbox. Nah ini jadi saya coba menampilkan nih gambar ini aja Pak. Coba panel element pakai apa namanya itu? Pakai analytical ini, pakai physical modeler itu cepat banget. Nggak sulit sebenarnya, sangat mudah sekali. Seperti ini 10 menit. Ini nggak nyampe udah 5 menit udah jadi. Contohnya kayak gitu. Kita bisa modelkan lifting lag atau apa namanya kan di sini. Gimana Pak? Ya. Sorry ada ini. Nah ini dia udah. Jadi ini kita modelkan aja. Jadi di sini cek dulu. Oke. Nah ini model untuk ini cepat sekali. Kita jadi nggak ada kendala buat ini. Siap. Jadi 5 menit udah jadi ini cepat banget ini. Jadi untuk membuat ini kalau di analitika model ini agak sulit karena kita harus jadi membuat satu-satu. Kalau di sini hilang, ini kita bisa langsung buat di sininya. Jadi kita bisa mengedit itu mudah sekali di sini. Nah ini di sini bisa diedit cepat sekali ya. Nah untuk memodelkan ini, menambah apapun kita membuat sesuatu di sini kita bisa ini sangat mudah sekali tuh. Misalnya kita membuat ini lagi. Nah, ini langsung di otomatis jadi cepat banget di sini. Kalau di Nah, untuk mengatur apa namanya? Untuk mengatur besar kecilnya ini meshing itu kita bisa quadrit di ini di option. Jadi di option ini kita bisa rubah di sini. Nah, ini kita bisa perkecil lagi. Jadi lebih halus lagi dia. Nah, ini jadi lebih ini pakai triangular. Nah, ini triangular ini meshing. Sorry, ini ada ininya. Ya. Oke. Ya, itu aja. Ini karena baru bisa. Mohon maaf. Jadi, terakhir ini sebenarnya ini. Ya, itu aja. Mas. Nanti untuk ini lebih jelasnya nanti di ini lagi. Kalau bagi yang berminat di trainer di ini nanti itu aja kita mau menunjukkan seperti itu aja. Jadi demo aja. Jadi demo physical modeler itu lebih mudah dibandingkan dengan analytical model itu loh. Jadi seperti itu intinya. Untuk pemodelannya. Oke. Itu aja Mas Rizky yang bisa ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf itu datanya dari saya. Jadi terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan yang telah ini gabung di webinar ini. Semoga kedepannya bisa ini lagi lebih baik lagi kami menyampaikan ini karena ada kendala-kendala teknis ini ya kami mohon maaf sebelumnya. Itu aja Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya. Baik, terima kasih atas presentasinya Pak Rendra. Ini jadi ada beberapa evaluasi juga buat kita kendala. Memang nggak usah khawatir Pak Rendra, ini bukan yang pertama kita sering begini gitu ya, kendala-kendala. Memang software tuh kadang-kadang begitu. Software tuh kadang-kadang tergantung ya itu apalagi online ya, nggak cuma software, mungkin koneksi juga gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah niatnya sudah berusaha apa yang untuk belajar sama-sama gitu ya. Apakah ada link presensi? Maksudnya absensi Pak? Itu di atas ada linknya itu yang di atas tuh, yang di ini saya copy paste lagi. Ya itu presensinya itu. Ya seperti itu aja. Nah silakan buat yang berminat untuk mendalami Start Pro ini dan mengambil sertifikasinya bisa mengikuti program training Bentley kita. Jadi Bentley kita pegang sekitar rencananya kita akan pegang 5 ya. Ada Start Pro, ada Autopipe, Open Building, Microtation, sama satu lagi nanti Insya Allah Open Road. Ada Open Road. Nah cuma sekarang ini yang masih aktif itu Autopipe, Open Building, dan Start Pro ini. Gitu. Nah, di setiap software ada levelnya, dan kita memang sudah terstruktur ya, memang di program seperti itu, sertifikasinya juga berjenjang, dan beberapa produk, beberapa software bahkan ada program akreditasi internasional. Seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan, silakan hubungi email kita di info@neosiatc.com ya, atau bisa ke Instagram kita di @neosiatc. Ya, jadi nanti ini harus pakai HTTP ya, biar dia di link. Ya, kemudian untuk WA, nah biasanya di situ tinggal DM aja, nggak masalah. Nanti DM biasanya kita jawab, gitu ya. Seperti itu. Di Instagram kita isinya isinya itu lebih banyak informasi tentang produk. Jadi kalau ada rilis, ada versi terbaru dari suatu software, itu biasanya kita launching di situ, atau mungkin ada event training dan webinar juga di situ. Semuanya terinformasikan di Instagram. Bahkan website kita lagi maintenance, masih dalam pengembangan, jadi informasi semuanya sementara lewat Instagram dulu. Gitu. Insya Allah nanti ketika sudah selesai website kita, insya Allah sudah ada fitur untuk marketplace, Pak. Jadi nanti pendaftaran bisa langsung melalui marketplace Neosia, gitu ya. Tinggal kita kayak Tokopedia aja seperti itu. Termasuk pembelian lisensi juga bisa langsung di sana. Ya. Jadi tiket-tiket training, tiket untuk pembelian lisensi nanti ada di marketplace. Kita lagi persiapkan itu. Ya, kita masih berbenah, Pak. Kita masih berbenah, tapi sambil berbenah kita paralel aja untuk memenuhi kebutuhan training teman-teman semuanya, ya, baik itu di kampus maupun di dunia industri, ya, kita coba penuhi semua. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau ikut webinar berikutnya jam 1 di SketchUp, kita ketemu di webinar jam 1. Oke, saya akhiri share screen-nya, maksudnya recording-nya saya akhiri sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.